Rizal Ramli disikat Mahfud MD, digelas ngabalin, double uppercut. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Ini bermula ketika Rizal Ramli mencuitkan potongan pernyataan yang diduga dilontarkan Mahfud mengenai malaikat yang masuk lingkaran kekuasaan bisa menjadi iblis. Rizal membuat cuitan mengenai hal tersebut saat menyikapi pernyataan Mahfud MD terkait Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Penjelasan dari Mahfud MD adalah sebagai berikut. Mahfud menjelaskan maksud pernyataan malaikat akan menjadi iblis bila masuk ke sistem Indonesia itu diucapkannya di masa lalu dalam konteks evaluasi sistem pilkada. Ucapan itu dilontarkan saat Mahfud masih menjadi ketua MK pada 2012. Waktu itu yang saya bilang jika sistem pilkada tidak diubah, maka malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem Indonesia bisa jadi iblis. Waktu itu 2012 sebagai ketua MK, saya sampaikan itu sebagai usul agar sistem pilkada diubah. Sebab sistem yang ada mendorong kepala daerah korupsi, sehingga banyak yang masuk penjara, kata Mahfud. Mahfud selama ini kerap dikritik oleh Rizal Ramli, tapi dia memilih diam. Dan sekarang kesabaran Mahfud seolah habis karena ucapannya dipotong dan dijadikan senjata untuk menyerang dirinya. Dan itu dilakukan oleh Rizal Ramli, sang pengecut yang sakit hati akut tidak sembuh-sembuh. Mahfud MD menuding Rizal Ramli makin lama makin ngawur. Anda RR merajalela ngawurnya karena didiamkan sehingga merasa pintar. Saya tahulah Anda itu siapa. Sebodoh apapun tidak mungkinlah selama punya otak kita mengatakan bahwa orang yang masuk kekuasaan jadi iblis. Saya tidak anti kritik, tapi kalau orang menjawab dan mengkritik balik jangan dituding anti kritik ya, katanya. Dan yang paling telak adalah pernyataan bahwa Rizal Ramli ngawur dan bodoh. Ternyata Rizal Ramli itu makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan di mana saya bilang begitu? Ayo, saya bilangnya bukan begitulah, tapi begini, balas Mahfud. Rizal Ramli ini memang parah sih, dengkinya luar biasa. Dulu diundang Jokowi untuk hadiri resepsi pernikahan Kaisang. Alasannya ada acara, tapi di sisi lain dia juga nyinyirin Jokowi. Ini benar-benar orang yang sudah sakit hati, tidak ada obat. Hatinya sudah terlalu kotor. Setiap kalimatnya seperti mengandung pesan licik dan dengki. Sakit hati di Depak di masa lalu tampaknya masih belum bisa mewaraskan pemikirannya. Makin lama malah makin ngawur, tepat seperti yang dikatakan Mahfud MD. Dan untuk membalas balik ucapan Rizal Ramli, maka Ngabalin adalah orang yang tepat. Ngabalin ikut mengompori dan memberikan komentar menohok kepada Rizal Ramli. Menurut Ngabalin, serangan Rizal Ramli kepada pemerintah termasuk kepada Mahfud MD adalah ekspresi dari sakit hati karena dipecah Jokowi. Dia bahkan berseloroh jika syaraf yang ada di tubuh Rizal Ramli itu sudah rusak. Sang pejatan yang sakit hati lagi pengidap post-power syndrome, syaraf-syarafnya pada korsleting, katanya. Ngabalin meminta Mahfud tidak perlu meluangkan waktu untuk menanggapi Rizal Ramli. Sia-sia saja seorang menteri menanggapi orang yang kurang sehat. Profesor Mahfud gak usah ladeni manusia seperti ginian, habisin waktu saja. Namanya juga orang sakit, katanya. Bahkan Ngabalin melontarkan pernyataan menusuk bahwa Rizal sebaiknya diboyong ke rumah sakit jiwa atau RSJ agar dia segera pulih dan tidak lagi berkomentar ngawur. Sadis, masa dibawa ke RSJ? Tapi sudahlah. Rizal Ramli ini malah semakin menunjukkan dirinya berkualitas kayak ikan teri. Berlagak bermutu kayak salmon tapi ternyata ikan murahan. Banyak bacot. Orang ngomong tapi ngawur, merasa pintar tapi sebenarnya raja ngawur dan ngomong tanpa dasar yang jelas. Mungkin inilah obat ampuh untuk mengobati sakit hatinya. Harus merepet seperti emak-emak kurang kasih sayang agar rasa sakitnya sedikit reda untuk sementara. Kalau tidak merepet, mungkin mulutnya gatal dan hatinya sakit seperti diinjak onta. Terkadang diam saja tidak cukup bikin barisan sakit hati jerah. Kadang harus disindir balik, kadang harus ditempeleng biar kapok. Orang banyak gaya akan ketahuan topengnya. Katanya sih, konon Rizal Ramli ini suka ngeblok akun netizen yang suka mengkritik dirinya. Entah benar atau tidak, tapi kalau benar, alangkah pengecutnya orang ini. Mau mengkritik tapi tidak mau dikritik, cocoknya dipanggil apa nih? Bagaimana menurut Anda? Saya rasa masalah utama DKI adalah banjir yang dirasakan masyarakat. Kemarin saya diskusi dengan beberapa teman-teman itu. Blueprint penanganan banjir itu kan sudah ada sejak dari Belanda, dirubah beberapa kali ya, terakhir 2007
itu menjadi master plan, dan itu yang saya jalankan. Heru Budi jadi bemper Abbas mengelola Jakarta yang dulu autopilot. Ditulis oleh Ruskandi Angga Wirya dari siwar.com. Heru Budi Hartono membuktikan dirinya adalah antitesa Abbas sang fenomenal. Hanya dalam hitungan bulan, dia menampakkan kinerja yang jauh lebih kinclong ketimbang pendahulunya, meskipun waktu yang dibutuhkan untuk menjalankannya jauh lebih lama. Kenapa Abbas gagal memenuhi janji kampanyenya, sementara besar penyerapan anggarannya justru sangat tinggi? Indikasi ini memberi makna seorang pejabat yang hanya fokus pada angka statistik tanpa melihat realitas di lapangan, akhirnya hanya menghasilkan kehampaan. Warga Jakarta tetap mengalami berbagai kesulitan meskipun program kerja sang pemimpin diklaim telah berhasil menyerap anggaran dengan persentase tinggi. Naga-naganya angka penyerapan itu hanya digunakan untuk memanjakan pasukan pemandu sorak. Pengentasan bahaya banjir yang diwariskan Ahok malah terbengkalai karena Abbas tidak mau bersusah payah bekerja sesuai harapan. Dia hanya konsentrasi menyiapkan anak tangga demi karir politiknya. Dan sejauh ini, dia berhasil memperdaya partai-partai pendukungnya meskipun prestasinya hanya seujung kaki jika dibandingkan pendahulunya. Program pembangunan pengolahan sampah. Sejak Pergub penunjukan tanggung jawab pembangunan ITF yang diterbitkan pada 2018, hingga 2019 pekerjaan masih belum menunjukkan kelanjutan signifikan. Hingga Agustus 2019, pembangunan unit pengolahan sampah ITF Sunter baru mencapai tahapan pengujian tanah atau setara 2% dari keseluruhan proses pembangunan. Misalnya adalah administrasi. Presiden Joko Widodo menyentil para kepala daerah mengenai pengolahan sampah. Dia menyebutkan masalah ini sulit diselesaikan sejak dia menjabat sebagai wali kota Solo maupun saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Jokowi berpesan urusan sampah harusnya bisa menjadi salah satu prioritas daerah untuk diselesaikan. Jadi gubernur di DKI, Sunter itu kami mulai sampai saya tidak jadi gubernur, tanda-tanda pun belum. Padahal sudah kami rencanakan. Saya nggak tahu sekarang sudah apa belum. 2023 hati-hati bisa mundur lagi itu, ujar Jokowi. Namun dalam pidatonya, Jokowi langsung mengklarifikasi urusan sampah ini bukan menjadi